pesan courage message hari ini adalah keluarga ditetapkan untuk memenuhi rencana ilahi. Saudaraku, lembaga yang pertama sekali Tuhan diciptakan ada di dunia ini adalah keluarga. Dan Allah sangat menjunjung tinggi namanya keluarga, melebihi yang namanya pelayanan. Jadi saudara jangan menjual nama pelayanan sehingga saudara menelantarkan keluarga, itu salah. Karena Allah ingin kita melayani pertama sekali itu dalam keluarga. Karena itu Allah punya rencana ada di dalamnya. Dengar baik, Allah sampai berencana menyampaikan bahwa Dia akan menetapkan satu ciptaan yang luar biasa, yang berharga, yaitu manusia. Baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar. Ini artinya Allah memberikan gambaran ilahi ada di dalam keluarga. Jadi Allah di sini untuk menunjukkan bagi setiap orang yang mau berkeluarga, berarti dia siap untuk menunjukkan gambaran ilahi ada di tengah-tengah keluarganya. Kalau saudara punya keluarga hari ini, perbaikilah, benahilah, dan izinkan Allah menyatakan gambar ilahinya di tengah-tengah keluarga saudara melalui diri saudara sendiri. Jangan tunggu orang lain, jangan tunggu pasangan, suami atau istri atau anak-anak. Mulailah dari diri sendiri. Apa yang menjadi kontribusi kita dalam keluarga? Karena Allah itu menyatakan dalam keluarga itu adalah Bapa, Ibu, dan anak. Gambaran Tritunggal ada di dalam keluarga. Allah Bapa, Roh Kudus sebagai pribadi yang menghibur, yang memelihara. Ini gambaran daripada keibuan yang menghibur keluarga. Dan anak Yesus, gambaran juga ada anak-anak ilahi dalam keluarga. Gambaran ketritunggalan ini Allah ingin lihat ada di dalam keluarga kita. Jadi kalau saudara punya keluarga, tunjukkanlah itu. Nah, pada waktu Allah menciptakan manusia, Dia berkata kepada manusia, Dia memberkati mereka. Dengar baik, dimulai dengan kalimat Allah memberkati mereka. Untuk memulai sebuah keluarga, Allah lebih dahulu mencurahkan berkatnya. Allah lebih dahulu memberkati. Berkat itu adalah sebuah tindakan. Ada doa di sana. Ada hubungan dengan Allah. Pada waktu Allah memberkati, ada komunikasi, ada hubungan, ada konektivitas antara Allah dengan dimana Dia memberkati. Kalau Allah memberkati keluarga, berarti ada konektivitas antara keluarga dengan Allah supaya berkat itu nyampe. Allah memberkati mereka dengan berkata, beranak cuculah dan bertambah banyak. Dengar baik, jangan diputar balik. Allah lebih dahulu memberkati, baru Dia berkata, beranak cuculah dan bertambah banyak. Jangan dibalikkan, beranak cuculah dan bertambah banyak, baru minta berkat dari Allah. Itu salah. Karena dunia ini sudah mulai diputarbalikkan, sudah mulai ditanamkan pemutarbalikan daripada kebenaran, sehingga banyak muncul berita-berita yang tidak benar, berita hoax. Orang dengan gampangnya, dengan lebih cintanya menyebarkan hoax, kebohongan, memutarbalikkan kebenaran yang adalah kebenaran, yaitu Allah lebih dahulu memberkati keluarga. Biar berkat Allah ada dalam keluarga. Sama seperti ini. Saudara makan dulu baru berdoa, atau berdoa dulu baru makan? Seharusnya kita mulai dulu dari berdoa baru makan. Setelah kita berdoa, menerima berkat Allah, Allah menguduskan makanan, kita syukuri buat apa yang ada, lalu kita nikmati. Lebih dahulu keluarga juga begitu. Keluarga lebih dahulu menerima berkat dari Allah, menghampiri Tuhan, berterima kasih buat kesempatan Tuhan beri masuk dalam keluarga, dan Allah akan berkati dengan berkat beranak cucu dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Nah, keluarga diberikan Allah rencana untuk memenuhi bumi. Tujuan Allah menjadikan keluarga untuk bermultiplikasi, bukan sekadar seks. Seks itu indah, dan itu bukan tujuan utamanya. Kalau tujuan utama adalah seks, bisa langsung punya anak.
hanya seks saja dikerjakan. Tapi siapa yang terus setiap hari melakukan seks 24 jam? Tidak ada. Pasti orang lain akan tahan. Karena tujuan utamanya bukan seperti itu. Tujuan utamanya bermultiplikasi, yaitu apa? Menunjukkan gambaran, menghasilkan buah. Hidup ini juga perlu menghasilkan buah. Kalau sebuah pohon kita tanam tidak ada buahnya, lama-lama mungkin orang jengkel. Ngapain pohon ini ada bikin semak di sini, tidak bisa diharapkan apa-apa. Tebang saja. Keluarga diharapkan Allah bisa menghasilkan ada multiplikasi. Bagi saudara yang belum memiliki anak, terus gumulkan, nantikan Tuhan berkarya. Allah punya rencana di balik semuanya itu. Mungkin bukan anak kandung, tapi mungkin Tuhan percayakan untuk mengasuh anak orang lain. Ada banyak orang yang memiliki anak setelah 2 tahun menikah, ada yang memiliki anak setelah 5 tahun menikah. Seperti kakak saya, dia menikah tahun 2001 dan punya anak satu-satunya laki-laki tahun 2011. Bisa dibayangkan, itu perkiraan 10 tahun ya, dia baru mendapatkan jawaban dan dipercayakan oleh Tuhan memiliki seorang anak. Ada orang yang punya anak di luar kandungan. Ada orang yang punya anak dipercayakan ngurus anak orang lain. Nah, gimana kita bisa bermultiplikasi, menunjukkan gambaran Allah kepada mereka? Tujuan bermultiplikasi itu bukan sekedar punya anak rame-rame. Banyak anak tidak masalah, yang penting kumpul. Ada falsafah gitu, walaupun banyak anak makan tak makan, yang penting kumpul ya. Nah, ada falsafah mungkin orang Batak begini, marah anak 10 itu marah bodoh 10. Punya anak laki-laki 17, punya putri 16, berarti 33. Saya kurang tahu gimana falsafahnya ini. Waduh, banyak sekali ya. Tapi Allah punya rencana. Tujuan bukan sekedar mengisi keluarga itu banyak anaknya, tapi menunjukkan gambaran Allah di tengah-tengah keluarga itu. Gambaran ilahi yang dihasilkan adalah keturunan ilahi, keturunan yang taat, keturunan yang mau melakukan perkataan Allah, keturunan yang siap menunjukkan bahwa citra Allah ada dalam dirinya. Itu tujuan Allah dalam setiap keluarga. Ini rencana Allah, itu ada keturunan ilahi. Bukan jadi anak-anak yang melacurkan diri, sekalipun dia anak seorang pelacur, tapi Allah punya rencana melalui anak ini. Kalau orang tuanya kembali bisa menunjukkan gambar ilahi. Rahab yang notabene-nya seorang pelacur, begitu dia dipulihkan, dia menikah bersama seorang bernama Salmon, dan mereka punya anak namanya Boas. Dan Boas menunjukkan kesetiaannya, dan dia punya anak namanya Obed. Obed ini punya anak namanya Isai, dan Isai melahirkan seorang raja terhebat di Israel namanya Raja Daud. Dan itu keturunan ilahi yang dihasilkan orang yang dipulihkan. Jadi mungkin saudara melihat ada anak pelacur, saudara menganggap itu masa depannya jelek, bahkan hancur. Tidak. Kalau dipulihkan anak ini dan orang tuanya dipulihkan, bisa menghasilkan keturunan yang mau dibenahi, yang mau diperbaharui oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Dengar baik, keluarga ini inisiatif Allah, bukan ide karena masalah suka sama suka, aku suka sama muda. Kalau hanya masalah suka sama suka itu sebentar saja, bisa bertambah usia makin jelek atau makin tidak ganteng, apakah masih bertahan sukanya? Bukan. Allah yang berinisiatif supaya tercipta keluarga. Supaya apa? Manusia itu berkuasa, bisa memerintah. Laki-laki bisa memerintah, bukan harus menjadi raja di sebuah wilayah, bukan harus sebagai wali kota, tapi bisa memerintah, berkuasa. Berkuasa yang dimaksud bukan sesuka hatinya, karena gambaran Allah dalam dirinya, dia menunjukkan dia bisa berkuasa dengan bijaksana. Berkuasa keluarganya, dipimpin keluarganya menjadi seorang raja yang bijaksana. Dia menjadi imam yang takut akan Tuhan. Bahkan dia berkuasa bukan untuk dikuasai. Dia berkuasa untuk apa? Menguasai bumi, dan taklukkanlah itu. Bumi dalamnya apa? Ada ikan-ikan. Jadi manusia menguasai ikan, bukan ikan yang menguasai manusia. Akhirnya apa? Sering di laut mancing, lupa keluarga. Hidup bersama teman-teman pemancing, hidup bersama burung-burung, hidup dengan komunitas-komunitas hewan. Yang ngurus hewan akhirnya lupa dengan keluarga. Keluarga yang terutama. Ada orang saking cintanya dengan tanaman-tanaman, sibuk ngurus tanamannya,
akhirnya tanaman yang memperbudak dia. Bahkan dia diperbudak oleh tanaman, yaitu tanaman sebuah pohon tembakau, dan diolah menjadi rokok. Rokok itu mengikat dia, rokok itu menguasai dia, sehingga dia tidak bisa mengalahkannya. Dengar baik, tujuan Allah bagi keluarga, bagi pria dalam keluarga itu untuk berkuasa. Taklukkanlah tanaman-tanaman itu. Taklukkan, bukan tanaman yang menaklukkan kita, bukan rokok yang mengalahkan kita, tapi kita yang kalahkan rokok itu. Kita yang kalahkan, jangan sampai sakit dulu baru kita mau mengalahkannya. Mertua saya dulu seorang perokok berat, anaknya ngelarang, "Nggak usah merokok lagi lah." Akhirnya Inang bilang begini, "Udah mau bilang apa lagi lah, memang sudah ini sakitku." Memang betul, itu membuat dia sakit. Dan akhirnya dia sakit sampai menderita, dan dia putuskan, "Saya tidak akan merokok lagi." Yang bersyukur hari ini mertua saya tidak merokok lagi. Kami bangga mendengarnya. Dia bisa taklukkan rokok itu. Tapi jangan tunggu saudara sakit baru kalahkan rokok itu. Saudara harus taklukkan itu, karena saudara punya kuasa. Bagaimana keluarga bisa memenuhi rencana Allah? Keluarga itu harus takut akan Tuhan, takut akan Allah. Supaya kita bisa melakukannya, kita harus ikutin instruksi daripada pimpinan kita. Instruktur kita, dia akan bisa arahkan, dia akan bisa menuntun kita supaya kita tetap dalam pimpinannya, bisa melakukan daripada tujuan awal itu, supaya rencananya digenapi dalam keluarga kita menjadi keluarga ilahi. Kalau kita tidak menjadi orang yang takut akan Tuhan, tidak kita munculkan takut akan Tuhan dalam keluarga, ini tidak akan bisa nyata. Akan muncul menjadi figur bapak yang sesuka hatinya, otoriter dalam keluarga, akan muncul seorang ibu yang sibuk dengan karirnya, sibuk dengan bisnisnya, akan muncul karakter anak-anak yang senang tanpa orang tua. Saya menemukan ada sebuah keluarga yang mana orang tuanya punya pekerjaan yang begitu mapan, nyaman, punya mobil-mobil mewah, sudah punya mobil pribadi masing-masing, bapak punya mobil pribadi, ibu punya mobil pribadi, bahkan lagi ibunya dapat mobil dinas. Wah, luar biasa. Anaknya nyaman harusnya mereka. Tapi anak-anak ini begitu muncul kedengaran di depan gerbang suara klakson kendaraan, tin tin tin, semua heboh, lari sana sini, semua simpan handphone. Lalu saya tanya, "Kenapa begitu?" "Iya, tidak enak lah kalau datang orang tua di rumah. Mereka merasa tidak nyaman ada orang tua di rumah. Mereka lebih suka orang tua tidak ada di rumah. Karena apa? Mereka tidak melihat ada figur orang tua, figur keluarga yang siap untuk menunjukkan ada karakter ilahi harus dikerjakan, harus ditampilkan, dimunculkan dalam keluarga. Harus bisa menunjukkan keluarga ini adalah keluarga yang mau dipulihkan oleh Tuhan. Dan keluarga harus mau intim dengan Tuhan, harus mau nanya dengan Tuhan. Dikit-dikit harus mau mereka termotivasi berdoa, mendorong anak-anak untuk berdoa, mendorong anak-anak untuk nanya Tuhan. Keluarga harus mau mengajak anak-anak untuk takut akan Tuhan. Dimulai dari mana? Dari diri sendiri. Kita orang tua menyuruh anak-anak, "Ayo kau berdoa," tapi orang tua mau berdoa, itu sama aja nonsen. Anak-anak akan melihat ini sebuah penindasan. Anak-anak akan melihat semua aturan kita adalah hanya untuk menyenangkan diri orang tua sendiri, bukan untuk kesejahteraan anak. Anak menganggap itu bukan kebutuhanku, untuk supaya orang tua aku senang. Saya ngelihat anak-anak, saya ajarin musik. "Kenapa kau belajar musik?" "Ya, disuruh mami." "Mau?" "Enggak." Jadi dia menganggap itu sebagai kebutuhan. Mari kita jadikan apa yang kita inginkan dalam anak, kita ajak mereka mencintainya. Dengan apa? Kita belajar menjadi teladan bagi mereka, kita menjadi figur yang mereka senangi. Ya, saya belajar mengajak anak-anak saya untuk berdoa, memperkenalkan Yesus bagi mereka, keintiman mereka dengan Tuhan. Yang mulai dengan apa? Mereka berdoa dengan berkata, "Yesus sahabatku." Mereka saya ajar untuk mengenal Yesus sebagai sahabat mereka, bukan Yesus yang sangat jauh di atas. Kalau mereka mengenal Yesus sahabat, mereka belajar berdoa dikit-dikit. Mereka bilang, "Jangan takut ayah, jangan takut mami, jangan takut kakak, ada Yesus kok." Mereka tahu Yesus siapa. Mereka tahu Yesus itu adalah pribadi yang bisa diandalkan. Karena keluarga yang mau untuk menggenapi rencana Allah itu mencintai Tuhan. Dan memperkenalkan Tuhan untuk dicintai kepada keluarganya. Keluarga yang mau memperkenalkan keluarga ini kepada Allah, dan keluarga yang memperkenalkan Tuhan kepada keluarganya. Supaya keluarga ini adalah keluarga yang cinta Tuhan. Dan keluarga harus mau mengajarkan ketetapan-ketetapan daripada Allah. Ajarkan apa yang menjadi ketetapan Allah. Bagaimana mengajarkannya? Jangan harus pegang
Lihat ini kayak ngajar di sekolah. Dengar baik, perhatikan. Kalau begitu gaya kita, mereka akan melihat penindasan mulai terjadi di mana-mana, kayak sekolah, di rumah juga kayak sekolah, tidak ada kebebasan. Nah, harusnya dalam keluarga kita tunjukkan bagaimana ngajarkannya. Ngajarkan dengan cerita, ngajak mereka bisa merenung. Akhirnya mereka terpukau saat kita mengajarkannya melalui karakter, melalui cara hidup kita. Saya ngajak anak-anak saya untuk bersekutu dengan Tuhan, menceritakan kebenaran Tuhan bagi mereka dengan meyakinkan mereka melalui cara hidup saya, melalui cara penyampaian saya. Tidak usah menyampaikan anak-anak kayak ngomong ke umat Tuhan. Bukan seperti itu. Ini anak-anak. Saya kemarin kaget melihat ada seorang ibu-ibu, dia ada yang live ngajar anak-anak sekolah minggu. Shalom umat Tuhan. Semua anak jawab shalom. Apa kabarnya hari ini? Semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Anak-anak menganggap ini gak ibadah dan bukan acara anak-anak. Supaya anak-anak merasa itu adalah cara mereka, kita buat mereka merasakan dari penyampaian kita itu adalah suasana anak-anak. Ayo anak-anak, yuk gimana kenalkan itu aja cara-cara bercerita supaya mereka melihat kita ini teman, sahabat, dekat dengan mereka, cara menyampaikannya. Kenapa anak-anak suka memperhatikan Unyil atau Pinipin? Karena mereka menganggap itu seperti yang kehidupan mereka. Nah, cara berbicara mereka juga niru mereka. Anak-anak itu mudah meniru. Upin Ipin, ya, iyalah. Anak-anak juga dong, iya apa? Nah, orang tua kalau tidak siap melihat anak-anak makin bertumbuh, hati-hati. Orang tua harus siap mengajarkan kebenaran bagi mereka, bimbing mereka, dampingi mereka, hadir di saat mereka bertumbuh. Jangan tunggu besar baru kaget. Udah besar rupanya kau nak. Lalu saya bilang kepada orang tuanya, Bapak di mana selama ini? Dengar baik, kita tidak akan berkata, wah udah besar kau nak. Kalau tiap hari bersama dengan dia, tidak akan kaget lagi anak udah bertumbuh atau tidak, karena kita ada bersama dengan dia. Kita menyertai pertumbuhannya, tahu ukur kakinya sudah mana, ukuran bajunya mana perlu diganti. Orang tua yang ngajar ketetapan memperhatikan anak-anaknya. Mari ciptakan hubungan yang baik dalam keluarga, keharmonisan antara suami dan istri, keharmonisan antara seorang bapak dengan anak, keharmonisan antara seorang anak dengan seorang ibu, antara seorang anak dan anak. Jika harmonisan kita kerjakan, maka anak-anak betah di rumah. Kenapa orang tidak betah di rumah? Karena melihat rumah seperti neraka. Mereka mendengar suara berantem lah, mereka merasakan pukulan di rumah, mereka lebih betah di luar. Senang bersama teman-teman, gak nyaman di rumah. Biar kita merasakan ada surga di rumah kita, dan anak-anak juga merasakannya, ada surga di rumah. Kenapa kau rasakan ada surga di rumah? Kenapa engkau rasakan ada surga di rumah? Karena aku rasakan orang tuaku begitu dekat dengan aku, mamiku dekat dengan aku, kakak-kakak akrab, dan seperti itu. Itulah yang dan sebaliknya, ya kita terus pertahankan ini, kita akan melihat keluarga semakin banyak dipulihkan oleh Tuhan. Komunikasi sekarang sudah mulai banyak dirusak dalam keluarga. Komunikasi hanya nanya, udah makan belum? Siapa PR-mu? Les kau ya? Tanpa merasakan kebutuhan orang lain terpenuhi. Anak-anak tidak butuh hanya ditanya makan. Dia juga tahu makan, nggak usah ditanya, tahu. Tapi dengan dia, yang kebutuhannya, kedekatannya, ajak bercerita, itu membangun komunikasi yang sehat. Ada sebuah keluarga, seorang bapak istri main handphone, ibu juga asik chatting-chattingan online, si anak asik WA dengan yang lain, si satu lagi mungkin asik main game, semua sibuk dengan gadget handphone masing-masing. Ini adalah komunikasi yang sudah mulai buyar. Paling parah saya lihat komunikasi orang-orang sekarang pergi dengan game skater ya. Kumpul satu meja tidak bicara tapi megang handphone semua, komunikasi di handphone. Bahaya. Jangan sampai gadget atau handphone merusak komunikasi kita. Biarlah komunikasi kita langsung kepada seorang, langsung berhubungan dengan orang itu, supaya ada kerasa kehangatan, ada terasa keharmonisan dalam keluarga. Ini harus dipulihkan kembali. Mari suami istri rasakan kembali keharmonisan dengan singkirkan penghalang-penghalang waktu, kerjaan, handphone, hubungan yang harmonis kembali tingkatkan lagi. Luangkan kebersamaan bersama mereka. Jangan tunggu mau mati, jangan tunggu sakit baru pengen bersama-sama dengan anak-anak. Selagi ada waktu, gunakan waktu bersama dengan mereka. Saya lebih banyak gunakan waktu bersama dengan anak-anak, cerita bersama mereka, namanya mereka, bertemu mereka, nanya mereka bersama-sama, bukan sekedar bersama-sama duduk saja. Ajak berdoa bersama, ajak bersekutu bersama. Kami
mau bersama-sama berdoa, bangun mesbah, bersama-sama nyanyi menyembah Tuhan. Saya ngajari anak saya menyembah Tuhan, mereka juga mau berdoa menyembah Tuhan, mengangkat tangan, bersuara dari hati mereka. Saya salut, terima kasih Tuhan, anak-anakku sudah mulai belajar mengenal Tuhan, mulai belajar menyembah Tuhan. Kalau keluarga-keluarga kita perkenalkan menyembah Tuhan dalam hidup mereka, bisa bayangkan anak ini nanti jadinya apa? Menjadi pemberontak atau menjadi anak cinta Tuhan. Tergantung keluarga itu perkenalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bangun mesbah keluarga. Saya mengajak anak-anak saya berdoa, bangun mesbah, baca Alkitab, merenungkan, lalu baca per ayat, saling baca, lalu mereka cerita, dan lalu saya doakan satu persatu. Ada yang menyerahkan kepalanya, doakan begitu. Saya salut dengan anak-anak. Ya, tidak harus format semua harus tegang begini. Ya, sambil aktivitas juga ada apa-apa. Mungkin istri sambil menggosok juga ada apa-apa. Ambil cerita-cerita firman Tuhan. Bangun kebersamaan, beribadah bersama. Sekarang sering orang beribadah itu ibunya. Ya, bapak mana? Di rumah atau di lapo tua, di warung. Anak-anak yang beribadah, bapak ibunya saya beribadah, alasan online. Aduh, tidak menjadi teladan. Harusnya kita sebagai bapak ajak istri, ajak anak-anak, pegang tangan mereka, gandeng, ayo ke rumah Tuhan, kita beribadah bersama-sama, bersekutu bersama. Nah, ini akan membuat keluarga bersama-sama mengasihi Tuhan. Apa yang kami biasakan di KBI, tempat kami melayani oleh Bapak Gembala, itu mengajak seluruh jemaat yang mau bersama-sama beribadah supaya mengambil bagian dalam pelayanan. Semuanya, suami, istri, anak-anak bisa melayani. Dan ini saya rindukan dalam diri saya. Lama saya rindukan, ternyata bisa tergenapi. Saya melayani, istri saya juga melayani, anak saya sudah mulai melayani. Dan dua anak saya kecil-kecil sudah mulai mengikuti jejak orang tua, sudah mulai mau melayani apa yang mereka bisa kerjakan. Nah, ini dari mana dimulai? Dari keluarga. Yang melayani itu harus nyata dalam keluarga. Melayani di luar belum tentu sukses di rumah. Melayani di rumah sukses, ini akan terbawa keluar. Adakan waktu bersama-sama makan. Jangan hanya makan bersama teman-teman kantor, teman-teman sekolah, kawan-kawan di luar, makan bersama-sama keluarga, makan masing-masing, ambil masing-masing. Bapaknya belum makan, anaknya bakalan makan, maminya juga makan udah larut malam. Apa yang kebiasaan kami kerjakan di rumah saya, dari warisan orang tua saya, nenek saya, itu sering makan bersama. Orang tua makan bersama anak-anak itu kebersamaannya makan talam besar, rame-rame makan di situ. Nah, di rumah orang tua saya juga begitu, kalau makan sama-sama. Nah, ini warisan yang saya terapkan bagi keluarga saya, kalau makan bersama. Bukan karena supaya jangan saling menghabiskan, enggak, tapi ada saling komunikasi di sana. Tuhan Yesus juga suka makan. Ya, dia berkata, lihatlah aku berdiri di depan pintu, akan mengetuk pintu, barang saya membukakannya, aku akan masuk dan makan bersama dengan. Karena ada komunikasi yang terbangun di sana. Jadi sering-sering ajak keluarga juga makan. Tidak harus di hotel mewah, bukan harus di restoran mewah. Ya, karena mungkin makan di luar, ya bawa makan dari rumah, bawa keluar, ya makan di luar. Dengan komunikasi yang sehat dalam keluarga. Bersekutu bersama, dengar perkataan orang tua, dengar perkataan istri, dengar perkataan suami, dengar suara anak-anak. Karena anak-anak itu juga punya suara. Kalau mereka punya suara, suara mereka juga perlu didengar. Bukan harus kita orang tua yang dengar, tapi ada komunikasi timbal balik, ada sama-sama. Kalau kita nelpon saja yang di seberang tidak menjawab, kita jengkel, ini nyambung enggak? Tapi dengan ada respon dari seberang yang kita ajak berkomunikasi, kita membuat enak ternyata komunikasi. Nah, mari kita bangun komunikasi dalam keluarga yang sehat. Mari kita bersekutu bersama-sama. Ingatlah, rencana Allah itu membangun keturunan ilahi yang dikehendaki Allah dalam pernikahan, dalam hubungan pasangan suami istri itu adalah keturunan ilahi. Dengan adanya keturunan ilahi, orang akan melihat makin banyak generasi pilihan Allah dimunculkan. Generasi yang siap mengalahkan dosa. Yakinlah keluarga akan dipulihkan. Saat Allah memulihkannya, apakah keluarga ada sebagai bagian daripada pemulihan itu? Yakinkan keluarga Allah turut akan Tuhan pulihkan. Kalau saudara pengen keluarga dipulihkan, mari bersama dengan saya berdoa. Kita minta Allah bekerja. Tuhan, aku berdoa buat setiap orang yang mendengar pesan Kores biasa ini, bagi keluarga-keluarga yang ingin dipulihkan, yang merasakan kegersangan, keluarga yang tidak harmonis. Tuhan, aku berdoa biar mereka dipulihkan oleh Tuhan, memahami kembali akan inisiatif Allah bagi setiap keluarga. Kiranya tangan-Mu yang kudus memberkati keluarga-keluarga hari ini. Suami dipulihkan, istri diberkati oleh Tuhan, dan anak-anak juga bangun dengan kekuatan kuasa-Mu menjadi anak-anak keturunan ilahi. Berkati keluarga-keluarganya Tuhan.
Terima kasih Bapak, syukur buat hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kalau saudara diberkati pesan Koresmese ini, bagikan pada orang lain dan hidupilah biar kasih karunia Allah terus mengalir bagi setiap keluarga kita. Selamat menjalani hari, Tuhan memberkati. Shalom. Ku rasakan semua kebaikan-Mu selalu hadir.